Samsara perkotaan. 157 orang meninggal tertimbun sampah 20 tahun lalu bersamaan dengan upacara adat di Cirende hari Minggu 21 Februari 2005 pukul 2 dini hari ketika orang pulas dalam tidurnya. Gas metan meledakkan gunung sampah menggulung warga, melenyapkan seisi kampus Cilimus, Gunung Aki, Leuwi Gajah, Kota Cimahi. Evakuasi selama 2 minggu hanya berhasil menemukan 157 orang dan sisanya terkubur massal di bawah tumpukan sampah. Saya sadar cerita ini terasa sakit oleh mereka yang menyaksikan dan menjadi korban. Berjuta maaf untukmu di atas kebodohanku. Gunung sampah setinggi 60 meter terbentuk dalam waktu 19 tahun. Peraturan pemerintah daerah 1986 membuka pintu kerusakan alam. Lestarinya pegunungan, tempat sumber mata air, pemasok oksigen, tempat hidup budaya pertanian, perlahan dimasuki truk bermuatan sampah penduduk kota. Puk, 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 menumpuklah bungkusan plastik, kertas, dan sisa makanan penduduk kota. Kandungan gas metan membesar dalam gunung sampah. Hidrolisis pemecah kimiawi menjadi senyawa sampah makanan oleh air. Bakteri asidogenik mengubah senyawa yang terurai menjadi asam lemak, alkohol, dan asam organik lainnya. Dimetabolisme menghasilkan asam asetat, arkea metanogenik mengubah asetat, hidrogen, dan karbon dioksida menjadi metana, membentuk gunung Merapi, penduduk kota, meledak tanpa butuh waktu berabad-abad. Perlahan anak-anak petani berperilaku aneh. Kelompok pemulung berdatangan memilah, menjual sampah plastik, besi, dan kaca. Jutaan uang beredar tiap hari dari sampah. Minuman alkohol mengganti jamu temulawak di warung. Perjudian menjadi mainan baru, menggantikan petak umpet. Jepitan kayu dan karung mengganti cangkul Pak Tani. Botol alkohol menawarkan nikmat dan melepaskan kesadaran yang sudah terpupuk berabad lamanya. Perjudian menumbuhkan budaya spekulasi, menghancurkan watak bijak anak petani. Anak petani yang baik goyah, tak tahan kepungan miliaran lalat dan bau menyengat sampah. Evolusi kehidupan nyata mengorbankan generasi muda. Sampah kota mengepung masyarakat adat selama 6.935 hari, siang dan malam. Rumah bambu berganti tembok semen, menahan bau sampah yang menembus ruang makan dan tidur mereka. Pohon-pohon padat dengan lalat. Pikiran menerawang ke masa evolusi pangan dari padi ke singkong. Tahun 1918 ketika di Eropa sana mulai bertempur memasuki babak perang dunia pertama. Para leluhur menanam singkong sebagai pengganti padi karena singkong dapat tumbuh di musim kering dan hujan. Sementara itu lahan sawah semakin sempit dan kecil. Banyak lahan sawah berganti gedung. Tahun 1924, masyarakat sini, masyarakat Cirende, mengganti padi dengan singkong hingga kini. Kini kami terhimpit lagi dengan buangan sisa makanan penduduk kota, padahal kami tidak mengganggu kalian. Kami tanpa pernah mengatakan lelah dan payah, menjaga semesta untuk tetap lestari, menjaga hidup makhluk cicing dan nyaring. Masyarakat adat hidup dalam tatanan egaliter makhluk cicing dan makhluk nyaring. Makhluk cicing adalah mereka yang menetap dan tak bersuara. Makhluk nyaring adalah mereka yang bergerak dan bersuara. Bukankah itu cara hidup yang bijak? Menempatkan egalitarian makhluk, menyadarkan kita ini siapa dan harus bagaimana. Kedua makhluk tunduk pada pemegang aturan. Yang kita tidak bisa membaca aturan itu bila tidak bisa membedakan abjad dan hurufnya. Demikian agungnya sang pemegang aturan hingga kadang sulit untuk mengucapkannya. Sepanjang jalan ke puncak Gunung Salam di Cirende,
sekitar 868 meter tingginya, saya berbincang dengan Nonoman, memahami 3 slogan pilar hidup Cirende. Tilu sapa malu adalah Gusti anu ngasih, alam anu ngasah, manusia anu ngasuh. Tuhan memberikan alam, alam yang mengolah, dan manusia yang mengasuh. 2 sakarupa adalah posisi alam dan manusia yang serupa atau sakarupa. Alam membantu manusia dan manusia membantu alam. Hiji eta keneh, artinya yang satu adalah itu juga. Saya memang agak buram menangkap penjelasan slogan ini, tapi dengan ragu saya artikan sebagai satu kesatuan antara Tuhan, alam, dan manusia. Mereka tidak memandang tikus, belalang, wereng, serta serangga pemakan tanaman sebagai hama. Mereka dipandang memiliki hak hidup atas tanah dan air. Jadi tidak ada alasan untuk dimatikan dengan obat-obatan atau pestisida. Cukup berikan hak hidup atas mereka, maka tanaman yang kita pelihara tidak akan mereka ganggu. Binatang dan serangga tahu kapan mereka mengambil manfaat dari alam yang sama-sama ditinggali manusia. 2 tahun lalu, 2023, kejadian berulang dalam periode waktu yang hampir sama, 18 tahun. Tempat sampah Sarimukti terbakar gas metan yang menumpuk dari tahun 2005 di sini. Alih geser dari tempat sampah Leuwi Gajah. Sampah-sampah menumpuk di Bandung Raya. Geser sana, geser sini. Menghindari pengawasan sang birokrat, seolah membalas perlakuan masyarakat kota terhadap masyarakat adat. Masyarakat kota dikepung sampah mereka sendiri. Depan sekolah sampah, depan kampus sampah, di jalan-jalan elit sampah. Meski hanya beberapa bulan saja, tapi peringatan keras bagaimana rasanya masyarakat Leuwi Gajah dikepung oleh sampah penduduk kota 19 tahun kawan. Mereka dikepung sampah kalian. Pantaskah label kampus unggul, sementara mereka tak berdaya dengan sampah mereka sendiri? Pantaskah pendidikan logika dan etika, sementara alam bawah sadarnya menindas masyarakat pinggiran kota? Pantaskah yang katanya agen perubahan, tapi membawa peradaban pada puncak kehancuran? Kawan, kepintaran dengan abjad, ABCD, abatasa, tidak menjamin kemakmuran. Metode-metode kampus mampu mengolah abjad, tapi belum mampu mengolah huruf. Akankah kita benar-benar merasa pintar dengan tulisan di atas kertas? Kawan, kita ini di persimpangan. Berjalan cepat tapi berlumur keringat dan tinja kita sendiri. Ataukah akan berjalan penuh kesadaran demi harkat dan martabat manusia, meski kita tidak seperti mereka yang bangga hidup cepat? Kita perlu jeda, memikir ulang, mengembangkan metode-metode hidup dengan semesta. Samsara perkotaan.